Cek. Wih. Ya. Cek. 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 Izin Pak, ambil waktunya sebentar. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengambil waktu Bapak Ibu sepulang dari ujian ini. Kali ini saya mencoba memaparkan beberapa yang dapat dari saya pelajari di dalam Guru Penggerak. Salam sehat dan selalu bahagia Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah tertampil di slide sesuai di slide saja. Modul 1.4 ini berbicara tentang budaya positif. Jadi kita akan berbicara seputar sekolah dengan berbudaya positif. Modul ini juga dikembangkan oleh Bapak Andrino Cahya di SPDMS, Ibu Diah Samsiati Rajasa MSC, yang ketiga Dr. Murti Ayu Wijayanti EPD. Kita lanjut. Topik utama materi pada hari ini yang ingin saya sampaikan, yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar, yang keenam posisi kontrol atau restitusi, yang ketujuh segitiga restitusi. Sebenarnya ini mungkin Bapak Ibu telah melihat beberapa CGP, yaitu Pak Yani dan Bu Vini telah melakukan penerapan yang dilakukannya secara individu di dalam lokal. Yang pertama kita melihat mungkin sudah terdengar oleh kita yang keempat ini, keyakinan kelas. Saya tadi juga dapat informasi dari Pak Yan, kalau kelas yang telah dilakukan keyakinan kelas, mungkin boleh Pak Yuri ngambil yang sebelumnya. Makanya tadi pas Pak keluar, saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 10 IIS 2. Di keyakinan kelas ini mungkin diterangkan peraturan-peraturan atau kewajiban atau aturan di dalam kelas itu disepakati dari siswa dan kembali untuk siswa. Jadi mereka maunya apa, disepakati bersama, lalu dilaksanakan bersama-sama. Tadi saya coba kita ambil contoh Ibu sebelum terlalu jauh. Ini tadi saya coba minta kepada 10 IIS 1 keyakinan kelas seperti apa yang mereka mau, atau suasana bagaimana yang mau mereka inginkan di dalam kelas. Nah, nanti seluruhnya akan membuat apa yang mereka mau. Seperti ini contohnya. Mungkin beberapa Bu Vini, Bu Gilang juga sudah pernah hal-hal seperti ini, sudah tidak lazim lagi. Jadi semuanya nanti saya rangkum, ada 5 keyakinan kelas yang mereka sepakati, yang akan mereka laksanakan bersama-sama. Jadi berasal dari mereka, akan kembali kepada mereka. Salah satunya seperti ini Pak Bu, tidak boleh merusak meja dan kursi. Nah, berarti ini selama mereka dalam kelas, mereka akan menjaga kursi meja mereka secara baik. Lalu ada tadi tidak boleh merokok dalam kelas. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa sesungguhnya dalam kelas itu ada yang merokok gitu. Jadi mereka buat peraturan bahwasanya tidak ada lagi yang merokok selama jam pelajaran di kelas atau selama jam belajar. Lalu di sini dibuatnya tidak boleh ribut dalam lokal, harus belajar serius, belajar dengan kelompok, lalu tidak boleh memainkan HP di saat belajar. Nah, ini contohnya. Dan dibuat di sini juga tidak boleh tidur di dalam kelas. Jadi nanti sekedar berbagi pengalaman saja, Bapak Ibu nanti bisa membuat kesepakatan kelas seperti ini. Jadi mereka yang menciptakan aturan dan mereka juga yang akan mentaati aturan tersebut. Ini salah satu contohnya saja Bapak Ibu. Contoh sederhananya. Mungkin kita sudah melihat beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu ini, Bu Vine, Pak Yan,
sudah membuat beberapa kesepakatan kelas, dan itu saya tanyakan sama mereka, mereka sadar gitu, yang membuat peraturan mereka dan yang melaksanakan juga mereka, jadi tidak dipaksakan. Kita lanjut Bapak Ibu slide-nya. Jadi sebagai contoh saja, termasuk nanti paradigma ini cara mengajar kita gimana. Disiplin positif itu dimulai dari datang pagi, misalnya contohnya seperti itu. Hal-hal kecil saja Pak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Dery kemarin. Contoh disiplin positifnya, siswa dengan sengaja mengambil sampah tanpa disuruh-suruh. Nah, itu udah ada namanya disiplin positif dari kita mencontohkan. Saya juga termotivasi dari Fasil yang instruktur dari Riau. Beliau mengatakan seperti ini, satu contoh lebih bagus dari 1000 nasihat gitu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu mencontohkan, Pak Ronald itu kalau datang selalu pagi, akan contoh seperti itu. Atau Pak Eli kalau dampak sampah dia ambil sendiri, akan contoh. Itulah beberapa ciri positif. Serta motivasi perilaku manusia dan kelas kebutuhan dasar. Ternyata di kebutuhan dasar ini ada nanti dijelaskan anak itu seperti apa, maunya gimana gitu. Lalu posisi kontrol restitusi, ini posisi maaf atas tidak preparean. Nah, posisi kontrol restitusi ini misalnya Bapak Ibu mungkin tidak boleh menghukum siswa karena sejatinya menghukum itu mencederai karakter siswa misalnya, atau restitusi mengatasi masalah siswa tetapi tidak menyalahkan siswa gitu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bahas pertama itu perubahan paradigma belajar. Nah, di sini belajar dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga pembelajaran yang dilakukan berpihak pada murid dengan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini hanya pengertiannya Pak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus holistik dan seimbang. Jika pendidikan seimbang akan menciptakan kesempurnaan budi pekerti, membawa anak-anak pada kebijaksanaan sesuai dengan seperti yang kita ketahui, seperti Tutwuri Handayani yang kita pahami, yaitu di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorong. Ini contoh profil Pancasila. Jadi ada kreatif, ada bergotong royong, ada berkebinekaan, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan segala macamnya. Jadi sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya kita memulai guru penggerak ini Bapak Ibu karena Bapak ini sebenarnya. Jadi pembelajaran kita berpedoman pada pembelajaran Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kembali lagi ke pembelajaran lama. Di dalam ini beliau berkata, dalam melakukan perubahan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, penghidupan seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar dan azas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, jadi beliau seperti ini
ada nama dua kata kuncinya Bapak Ibu, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Seperti yang PP bilang kemarin, bukan hanya guru yang memiliki seni mengajarnya masing-masing, tapi anak juga memiliki kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Jadi setiap anak itu pasti berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan, oh si A lokal ini harus mencatat semuanya. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kebutuhan si A, B, C pasti berbeda-beda. Nah disinilah nanti peran Bapak Ibu menjadi fasilitator bagi anak itu di dalam lokal. Bagaimana menciptakan ini golongan anak ini golongan ini. Nah disinilah terbit nanti modul-modul, cara belajar, gaya belajar. Nah itu lebih paham mungkin Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Di sini disiplin positif Bapak Ibu. Nah, kira-kira di sini setuju atau tidak Bapak Ibu? Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana Bu Ica? Setuju Bu Ica? Oke, ini hanya pertanyaan pemantik Bapak ya. Kita lanjut saja. Di sini berdasarkan teori Dr. William Glasser, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Secara stimulusnya, realisasinya kebutuhannya kita sama yang pertamanya, tapi secara kontrolnya realisasi kebutuhan kita itu berbeda-beda. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama Bapak Ibu, tetapi pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Makanya dibilang sama Pak PP kemarin itu antara Bu Ica dengan saya, antara dengan saya dengan Pak Rizwan dengan Bu Gilang, pasti memiliki cara mengajarnya masing-masing, pasti memiliki gaya masing-masing, pasti memiliki seninya masing-masing. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrolnya Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teorinya Bapak Ibu hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol anak. Jadi ada tidaknya Bapak Kepala Sekolah di sini tidak menggantung kepada keberbedaan kita seperti itu. Jadi kalau kita berbuat baik, ya berbuatlah tanpa dilihat-lihat gitu. Kita mau disiplinlah dengan aturan kita masing-masing tanpa dilihat-lihat. Nah, di sini teori kontrolnya hanya kita Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri sendiri. Berikutnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol Bapak Ibu itu adalah Bapak Ibu sendiri. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Kalau di teorinya Bapak Ibu model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah-kalah. Dan lanjut, ini adalah bagannya teori kontrol dari Dr. William. Dari mulai Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maknanya di sini yaitu disiplin. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang ada dalam diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuai menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lanjut ke sampingnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama, teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai dirinya. Yang berikutnya, nilai-nilai kebiasaan universal, lalu muncullah keyakinan keras. Yang berikutnya itu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu tank hukum, nomor 1 yaitu pembuat rasa, nomor 2, yang nomor 3 teman atau pemantau, 5 manajer. Nah, di posisi manajer inilah terdapatnya Bapak Kepala Sekolah kita nanti. Lalu segitiga institusi memiliki menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan.
Yang berikutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambarannya berbeda. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan ini dibuat oleh Dr. William Glasser. Salah satu adalah nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita akan tujuan dari CGP ini Bapak Ibu agar terciptanya peserta didik atau siswa itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita lanjut saja. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Di sini ada pertanyaannya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang berikutnya, menghargai diri sendiri. Di sini ada katanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu terdiri dari teori-teori motivasi. Kita lanjut. Nah, inilah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tunggu diperintah dulu Bapak Ibu. Kita yang sadar diri sebenarnya. Belajarnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang sering kami bicarakan dengan di CGP. Jadi menghargai itu kadang sama juga seperti hukuman gitu. Jadi memuji orang, wih hebat, ternyata hukuman bagi mereka. Jadi di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan suatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta bujukan, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini, yang pertama, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan tidak efektif, penghargaan hukum, penghargaan termasuk merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, penghargaan menurunkan kualitas. Makanya kita sekarang ini tidak memberikan juara 1, 2, 3, dan 4. Itu merupakan membunuh karakter siswa. Jadi dia merasa dia bodoh, dia merasa dia tidak mampu. Maka itulah yang akan dikurangi oleh pemerintah. Jadi tidak ada lagi penghargaan juara-juara itu, salah satunya yaitu membunuh karakter peserta didik yang lain. Jadi dengan yang lain dihargai, dengan dia dihargai, jadi dia akan merasa pesimis bahwa dia tidak mampu, bahwa dia bodoh. Maka itulah disimpulkan bahwa tidak ada lagi penghargaan juara-juara di rapor yang kita buat. Nah, berikutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus Bapak Ibu. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid tapi bergantian, tidak di depan murid-muridnya. Yang keempat, memberi pengakuan secara konsisten. Yang kelima atau yang terakhir, fokus pada prosesnya. Ini Bapak Ibu ya, contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Ada pembukaan, ada nilai kebajikan, ada situasi. Ini contohnya, kemarin saya perhatikan. Nah, saya menghargai, terima kasih untuk, ini contoh kata-kata yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Rasa empati besar sekali, kepedulian pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok,
pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini salah satu contoh pengakuan atau apresiasi. Tapi mungkin tidak boleh di depan peserta didik lain itu. Di sini ada perbedaan hukum, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, Bapak Ibu, sesuatu harus terjadi. Kalau di restitusi, adanya pilihan. Yang berikutnya contohnya membuat anak sakit, fisik maupun hati. Nah, ini contoh hukuman Bapak Ibu, untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi, itu menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, jika ada anak kita yang terlambat datang sekolah, mungkin tidak segera menghukumnya lari-larian atau bersifat menyakitkan bagi dia. Tapi coba disikapnya restitusi. Kita tanya anak itu dulu, kenapa kamu terlambat? Apa menyebabkan kamu terlambat? Mungkin itu salah satu dicontoh sama Pak Yan kemarin. Makanya Pak Yan itu mungkin sudah belajar ini, tidak boleh lagi menghukum anak. Termasuk kemarin yang menghukum lokal tidak bersih, lalu dia dijemur. Mohon maaf ya Bapak Ibu, itu bukan merupakan solusi sebenarnya kalau di penggerak. Jadi misalnya kemarin ada lokal tidak bersih, hukumannya bukan disuruh mereka dijemur. Salah satu contoh menurut pendapat saya, disuruh mereka mencabut rumput di lapangan kelas. Nah, itu salah satu mengarahkan yang sama gitu. Mereka membersihkan lokal, tapi mereka membersihkan lingkungan. Itu salah satunya. Jadi mereka akan dapat pelajaran dari situ. Jadi tidak dijemur, tidak dikasih hukuman yang tidak sesuai dengan yang mereka langgar. Jadi yang berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau di hukuman. Kalau di konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau yang di restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Jadi kalau anak itu melanggar, misalnya berbuat yang tidak baik, kita tanyakan, kalau dia mengaku dia salah, ya Pak, saya salah, saya akui, saya akan memperbaikinya Pak. Lalu apa solusinya? Lalu dikerjakan. Contohnya nanti Bapak Ibu, saya membuat restitusi kemarin, anak yang tidak mengerjakan makalah yang saya buat. Jadi saya sengaja memberikan dia punishment. Nah, oke, kalian tidak buat makalah. Lalu apa? Udah, ya Pak, kami ngakui kami salah. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Kami hari ini akan membuat makalah sampai makalahnya selesai. Nah, itu yang penting akan membuat mereka merasa bertanggung jawab atas kewajiban yang mereka lakukan. Jadi kemarin ada Bapak Ibu bilang, saya marah kepada anak. Enggak, itu tuh sengaja saya lakukan untuk mencontohkan dari restitusi. Jadi sampai mereka pulang jam 3, kewajiban dan tanggung jawabnya akan mereka laksanakan. Jadi untuk berikutnya mereka akan membuat lagi tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan. Itu salah satunya memecahkan masalah, tidak menghukum anak. Nah, di sini ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up. Ini beberapa tindakan guru yang menghukum ya Bapak Ibu. Menunjukkan kesalahan murid dan meminta melihat kesalahan dengan baik. Murid berinisiatif membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar dan meminta maaf. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari tindakan Bapak Ibu guru. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Ini sebenarnya penyambungan. Nah, kalau terlambat dia Bapak Ibu kan berjalan kaki, ditambah lagi waktu olahraga. Itu contohnya di olahraga saya buat. Jadi nyambung dia Bapak Ibu. Dia terlambat karena mungkin berjalan, kita suruh dia lari dengan kaki, kan nyambung seperti itu. Kalau tidak mengerjakan tugas, kita suruh mereka mengerjakan tugas. Ini lagi biar bersama. Nah, apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, serta hukuman bersifat satu arah hanya dari pihak guru. Berikutnya konsekuensi sudah terencana atau disepakati.
Konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya terukur. Yang nomor 3, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ini oleh dosen 2004. Salah satu contohnya tadi pagi, beberapa hari ini Pak Deli sama Bu Kini telah membantu contoh restitusi. Kalau dihukum hukuman rambut panjang itu kan biasanya guru langsung ambil rambutnya, potong langsung. Tapi saya lihat beberapa hari ini Pak Deli membantu untuk perhatian siswa, mereka yang memotong rambut mereka sendiri atau teman-teman mereka. Nah, mereka sadar bahwa rambut panjang itu tidak boleh di saat sekolah atau saat ujian. Jadi tidak ada guru yang menghukumnya. Jadi dari mereka untuk mereka dan mereka yang melaksanakannya. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang nomor 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nomor 8, restitusi fokus pada solusi. Nomor 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut. Di sini keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kalau kita yang membuat peraturan, maka mungkin anak-anak itu aturan dari apa tuh? Itu aturan dari sekolah, itu aturan ibu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu mereka yang menciptakan, maka mungkin banyak atau sedikitnya akan sadar mereka menciptakan, lalu mereka yang akan mentaati aturan-aturan tersebut. Jadi guru tidak terlalu harus ini dan harus itu, harus ini, harus itu. Ini hanya teori ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu mau melaksanakan, juga alhamdulillah. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, peraturan kelas, nanti bukan hanya peraturan kelas, ada namanya peraturan sekolah. Jadi kalau anak melanggar peraturan sekolah, bukan hukuman lagi, tapi solusi yang dicarikan untuk membentuk karakter peserta didik itu. Nah, di sini contohnya, di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Yang berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Yang berikutnya, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, ini keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Berarti di peraturan ini ada keyakinan kelas, nilai kebajikannya itu tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Nah, salah satu contoh tadi seperti yang saya lakukan tadi adalah tidak merokok. Tidak merokok ini adalah juga keselamatan, juga menghormati orang lain yang tidak merokok gitu. Mungkin ini yang diangkat oleh Pak Yani karena dia beliau guru BK, apalagi di dalam lokal. Kalau itu apa-apa mungkin tidak apa-apa. Nah, di sini ada hormat, bekerja, rasa diterima dan memiliki. Jadi intinya di sini kadang-kadang anak itu merasa perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru gitu. Jadi mereka mencari-cari alasan agar dapat perhatian, agar mereka Bapak Ibu guru tahu dengan mereka gitu, mencari jati diri seperti itu Bapak Ibu.
Di sini terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa melaksanakan ini bersama. Nah, inilah salah satu bentuknya dari restitusi itu sendiri, Bapak Ibu. Ini ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih murid, rinci, dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak semata-mata harus itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang lain yang melanggar, boleh diperbaiki keyakinan kelasnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Contoh pengalaman praktek yang dilakukan dalam membuat keyakinan kelas itu melakukan perencanaan, melakukan sosialisasi tentang keyakinan kelas pada murid. Saya sendiri mungkin tidak mensosialisasikannya secara individu, tapi telah diwakilkan oleh beberapa CGP yang mendahului saya. Jadi saya tadi pas masuk, saya beri pemahaman dan anak-anak itu langsung tahu. Jadi ini sudah dibilang sama Bu Bini kemarin Pak, jadi saya tinggal melanjutkannya lagi. Itu bagusnya kalau ada CGP di depan kita. Ini salah satu bentuknya. Nah, di sini ada refleksi dan rencana perbaikan. Yang pertama, melaporkan kegiatan keyakinan kelas kepada kepala sekolah. Yang kedua, melakukan revisi perencanaan hasil konsultasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan wali kelas untuk mengontrol perilaku siswa. Yang keempat, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama teman sejawat. Yang keenam, mensosialisasikan keyakinan kelas kepada orang tua dan murid. Ini sebenarnya tugas saya. Makanya saya kemarin itu selalu berbilang kolaborasi dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, disinilah datanya Bapak Ibu. Ini karena udah lihat kepala sekolah, nanti ditagih sama kepala sekolah ini mana laporan kegiatan kelasnya, apa bentuknya, apa saja perjanjiannya. Sebenarnya CGP seperti ini Pak. Jadi CGP itu harus memberikan laporan apapun yang dilakukannya di setiap pembelajaran. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bukan mereka bodoh ya, tapi mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kebutuhan dasar yang dimaksud ialah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini namanya bertahan hidup. Jadi siswa itu boleh dikasih kepercayaan Bapak Ibu, boleh dikasih rasa sayang dan rasa diterima. Makanya di pembelajaran kali ini banyak ice-breaking yang membuat mereka tertawa. Kalau udah senang peserta didik dengan kita Bapak Ibu, nanti pembelajaran kita akan gampang diserap oleh peserta didik. Tetapi kalau peserta didik itu melihat kita aja takut, maka mungkin pembelajaran yang akan disampaikan oleh kita mungkin tidak begitu respon mereka. Ini adalah salah satu bentuk tindakannya. Nah, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Lanjut, dalam kebutuhan menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak
Jika Anda dapat hidup di dunia berkualitas Anda, hidup akan sempurna buat Anda, tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Kembali lagi di sini Bapak Ibu, sebenarnya yang menciptakan kesenangan itu adalah diri kita sendiri. Boleh kembali lagi, apapun yang kita lakukan yaitu dimulai dari kita sendiri, untuk kita sendiri. Jadi kita sendiri yang menciptakannya Bapak Ibu. Di sini ada namanya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari restitusi. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat kita sebagai pemantau, yang kelima kita sebagai manajer. Jadi seorang guru itu harus memiliki 4 ini Bapak Ibu. Apalagi membuat mereka merasa bersalah ini, kalau mereka melakukan kesalahan, mereka siswa kita itu harus memiliki, oh iya Pak saya salah. Kalau sudah diakuinya seperti itu, nah itu sudah menang kita itu Bapak Ibu. Dan itu kita menjadi teman bagi mereka. Jadi contoh teman ini kita mungkin bisa membantu di kegiatan belajarnya, apa yang tidak bisa, apa yang harus kita laksanakan. Lalu pemantau, kita sebagai guru itu harus memperhatikan siswa Bapak Ibu. Lalu sebagai manajer. Nah, posisi penghukum berbicara dengan Anda, nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, menyakiti, menyindir, dan membentak. Hukuman dapat berupa fisik maupun psikis. Dampaknya Bapak Ibu, murid cenderung menjadi pendendam, tidak menyukai Bapak Ibu. Lanjut. Dan juga di sini membuat merasa bersalah, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Dampaknya Bapak Ibu, membuat murid merasa bersalah, identitas gagal. Nomor 2, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang berteman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitasnya tercipta adalah identitas sukses atau berhasil, namun ini masih mendorong eksternal. Dampaknya Bapak Ibu, murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Nomor 2, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi sedikit-sedikit berbilang nanti, sedikit-sedikit berfitri gitu. Yang berikutnya pemantau, bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, terciptanya identitas positif atau berhasil, dan selalu mengawasi serta mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Dampaknya Bapak Ibu, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Nomor 2, tidak sepenuhnya mandiri. Nomor 5, manajer. Posisi manajer yaitu suara netral, tidak emosional, terciptanya identitas positif atau berhasil. Nomor 3, dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Nomor 4, membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Dampaknya itu murid mandiri. Dan nomor 2, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Lanjut. Nah ini waktu contoh pernyataan-pernyataannya dan siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini salah satunya itu membuat orang merasa bersalah. Ya, lalu nanti diulang lagi ucapan dari Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah itu adalah sifatnya menghukum. Dan berikutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah berarti itu sifatnya kita gurunya dengan siswa, sifat berteman. Dan contohnya lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, berarti kita bersifat pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kita bersifat manajer Bapak Ibu. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini sifat gurunya penghukum berarti Bapak Ibu. Jadi kalau dapat sifat yang semuanya Bapak Ibu, tapi yang didenominasikan itu nanti seperti manajer ini boleh kita laksanakan. Jadi kita meminta kepada anak bagaimana mendapatkan solusinya dari anak tersebut. Di sini masuk kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya dari contohnya baru. Menstabilkan etos ini kita tidak boleh menyalahkan siswa atau terlalu memojok-mojokkan siswa. Untuk validasi ini kita tanyakan ke siswa apa alasannya tidak melakukan, apa alasannya membuat kesalahan. Yang menanyakan keyakinan ini apa yang harus dia lakukan setelah melakukan kesalahan. Nah ini dia. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini adalah salah satu contoh guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Mungkin pada kesalahan-kesalahan tidak membuat PR misalnya, atau datang terlambat atau segala macam. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini salah satu contoh kata-kata untuk siswa ya Pak Ibu ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu juga berbuat salah. Jadi kita membandingkan dengan diri kita gitu. Nomor 4, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nomor 5, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi dengan hal-hal kata-kata seperti ini Bapak Ibu, kita dapat menggali lagi tentang diri siswa, menjadi kegagalan yang menurut siswa itu kita buat menjadi positif terhadap diri mereka. Nah, yang kedua itu validasi kebutuhan. Yang validasi kebutuhan ini membuat murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, jadi kita bandingkan ke ini lebih dari bersyukur lah Bapak Ibu. Nah, nomor 2, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini yang kita bilang tadi. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru maksudnya. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kalau dia melakukan kesalahan hari ini, kalau dia sudah merubah besoknya, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Salah satu contoh kata-kata gurunya Bapak Ibu, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, ini contohnya tadi di kesepakatan kelas. Lalu kedua, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Gitu. Nomor 3, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nanti boleh Bapak Ibu sekedar mengevaluasi diri. Boleh Bapak Ibu sediakan kertas misalnya 1 buah, lalu kasih ke anak. Kamu mau inginnya Bapak ini mengajar seperti apa? Kita mengevaluasi diri kita. Bapak ini maunya seperti ini Pak, jangan seperti ini Pak, jangan seperti ini Pak. Nah, kita tidak boleh menjadi guru yang arogan, yang sekehendak hati kita saja. Itu tujuannya Bapak Ibu. Di sini ada kesimpulan dari modul budaya positif yang saya pelajari. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk membangun disiplin positif di sekolah, upaya yang dapat dilakukan guru adalah dengan memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid, seperti kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, merasa diterima, kebebasan, dan keseimbangan. Apabila kebutuhan dasar murid tersebut terpenuhi, maka akan timbul motivasi intrinsik dalam diri murid untuk berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan. Sebagai seorang guru, disiplin positif yang kita terapkan harus berpusat kepada murid, seperti dalam menyelesaikan masalah murid yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Lalu ada 5 fungsi kontrol yang akan dilakukan, seperti penghukum, membuat merasa bersalah, menjadi seorang teman, menjadi pemantau, lalu menjadi seorang manajer.
Lalu posisi kontrol yang lebih tepat dilakukanlah sebagai manajer. Dengan posisi sebagai manajer, nantinya guru dapat melakukan langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, saya contohkan satu Bapak Ibu, ada video yang saya buat tentang segitiga restitusi. Bentar Bapak Ibu. Cek. Ini salah satu bentuk dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini contoh dari skenario nya. Wah, udah nampak ya. Nah, ini salah satu contoh tindakan kelas atau yang tidak mengerjakan tugas Bapak Ibu, dengan kata-katanya dan nada gurunya. Mungkin videonya nggak bisa dibuka dan keluar suaranya Bapak Ibu. Nah, di sini Selasa siang Pak Yuri tidak bisa mengajar pelajaran PJOK di kelas 11 I 1 dikarenakan harus mengikuti sosialisasi ijazah di kota. Pak Yuri memberikan tugas kepada siswa kelas 11 I 1 agar pembelajaran tetap terlaksana. Namun ada salah satu siswa Pak Yuri yang tidak mengerjakan tugas tersebut. Menurut temannya, anak tersebut malah tidur. Nah, malah tidur. Konsekuensi harinya Pak Yuri saat mengkoreksi tugas yang diberikan, kemarin ternyata ada salah seorang peserta didik yang tidak mengumpulkan tugasnya, yakni Sasta. Padahal berdasarkan buku presensi, Sasta hari itu ada di kelas. Saat istirahat, Pak Yuri pun memanggil Sasta ke ruangan Pak Yuri mengklarifikasi kejadian tersebut. Ini adalah satu contoh bentuk skenario-nya. Nah, di sini mungkin gurunya menyapa, "Selamat siang, apa yang cantik, ada sehat?" Sasta tahu kenapa Sasta panggil ke sini, lalu dia menjawab, "Ya Pak, kemungkinan karena saya tidak membuat tugas yang Bapak suruh kemarin." Lalu dia oleh Pak Yuri, "Ya benar, tapi kemarin Sasta hadir dan ini memastikan identitasnya bahwa mereka kemarin hadir." Lalu dilanjut, SAS, ini bentuk penekanannya Pak Ibu segitiga restitusinya. Semua orang pernah melakukan kesalahan, jadi kita tidak boleh mengajar anak, "Kenapa tidak kamu buat?" Nah, tidak boleh Bapak Ibu, tapi kita tanyakan lagi. Nah, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Yuri. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugasmu kemarin? Lalu jawabnya, "Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malamnya saya karaoke sampai jam 1. Lalu kita jawab lagi, "Bapak Ibu, masih ingat Kang Sasta dengan
Nih, masih ingat kesesaran keyakinan kelas kita? Makanya perlu kita membuat keyakinan kelas. Masih Pak? Kalau masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Lalu tanyakan lagi. Keyakinan kelas kita yang mana kira-kira selalu bertanggung jawab Pak? Nah bagus. Kenapa kamu tahu? Lalu apakah kamu punya solusi dengan masalah ini? Jawabnya Pak. Pertama, saya minta maaf. Nah, ada minta maaf dia Pak Ibu berarti tidak sadar dia dengan kesalahannya. Yang kedua, tidak mau tugas yang Bapak berikan. Yang kedua, saya tidak akan tidur lagi Pak di kelas Pak selama pembelajaran. Yang ketiga, saya akan kerjakan tugas yang Bapak suruh kemarin dan saya akan kumpulkan besok. Nah, ini adalah satu contoh bentuknya Bapak Ibu skenario-nya. Jadi tidak menyalahkan siswa Bapak Ibu. Ini contohnya yang kedua saya buat kemarin. Pada hari Sabtu, Yosnia tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan tidak hadirnya kepada pendampingnya atau pembinanya. Lalu saya terpanggil di sini, Yosni, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Berjawab, ya Pak, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah ke Pantai Malakopa. Lalu jawablah, pasti itu sangat menyenangkan. Pak Yuri juga pasti sangat senang jika diajak ke Pantai Malakopa. Namun, apakah Yosni lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Lalu Bapak Ibu, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan sekolah kita yang belum kamu terapkan? Ya Pak, tertib mengikuti kegiatan sekolah. Lalu kedua Bapak Ibu, nah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Pak. Mungkin ada yang lain? Ya, saya mengikuti ekstra dulu Pak, baru kita pergi Pak. Nah, berarti kita sudah membuat mereka merasa bersalah, meyakini yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan peraturan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hanya sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi kembali lagi sebenarnya semuanya, termasuk kemarin yang ditampilkan nilai-nilai guru penggerak juga Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru harus bagaimana? Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang di sini semuanya menjadi guru penggerak. Nah, dapat kabar juga pun guru penggerak ini akan sampai ke 16. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga terpanggil. Jadi intinya saya sendiri di sini, saya tekankan lagi, saya tidak akan bisa berdiri di sini sendiri. Jadi perlu berkolaborasi, perlu bantuan Bapak Ibu semua, perlu bantuan dari berbagai pihak stakeholder lainnya. Demikian dari saya Bapak Ibu, banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.